Pernah punya anak enggak? Rasanya dipisahin itu bagaimana? Ya kan? Perih jenderal. Ya rasanya dipisahkan sama anak yang sudah diurus dalam kandungan. Walaupun itu adopsi ya, anggaplah anak angkat. Hola netizen yang tercinta, kasus penjemputan anak asuh YouTuber Pratiwi Novianti yang diambil Dinas Sosial Tangerang masih berlanjut. Kini Deddy Mulyadi pun turut menyoroti polemik tersebut hingga mendatangi kantor Dinsos Tangerang guna mempertanyakan secara langsung. Hal ini tidak lepas karena banyaknya dari sorotan publik yang mendukung Pratiwi Novianti untuk merebut kembali anak asuh yang diambil Dinas Sosial Tangerang. Deddy Mulyadi lantas mempertanyakan perihal alasan pihak Dinsos mengambil anak-anak asuh Pratiwi Novianti. Menurut Deddy Mulyadi, secara personal setiap orang boleh merawat orang di pinggir jalan yang tidak terurus. Kepala Dinas Sosial Mulyani mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa menjawab hal tersebut karena bukan ranahnya. Lebih lanjut, Mulyani tampak kebingungan terus dicecar pertanyaan oleh Deddy Mulyadi. Ia lantas menyebut bahwa kasus penjemputan anak asuh Novi tersebut tengah ditangani oleh pihak kepolisian, sehingga pihaknya tidak mengetahui secara pasti dan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian terkait pembawa anak asuh tersebut. Menurutnya bukan ranah Dinsos untuk menyampaikan penyebab penjemputan yang dilakukan pihak kepolisian. Salah satu Dinsos menjawab alasan membawa anak-anak asuh Pratiwi Novianti karena legalitas yang tidak bisa ditunjukkan oleh sang YouTuber. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lah bagaimana urusannya, Pak? Kan berapa ke ininya, kepala Dinsosnya? Masa kagak bisa jawab? Gimana, Pak? Di mana-mana juga kan kalau mau nyampe ke Mensos kan harus dari bawahnya dulu. Bagaimana urusannya? Lah, kali dia saya tanya kagak bisa jawab. Baru wajar dong dia kucing. Gimana sih, Pak? Harus ini mah harus jelas gitu, dijelasin. Jadi kan rakyat gitu yang pada ngelihat jadinya pada paham, kasih paham yang belum paham. Begitu. Jangan bilang saya kagak bisa jawab. Orang mah kalau yang sekiranya Bapak tahu lah bantu jawab, Pak. Timbang bantu jawab doang, bagaimana urusannya? Bagaimana coba, Pak? Itu kan yang ditanya Pak Kang Deddy Mulyadi kan jelas banget yang ditanyanya. Timbang begitu doang. Bagaimana? Lah lu kali gue tanya, gue tanya dah. Lu tahu bagaimana itu yang kemarin kasusnya Tenopi, lu ngerti kagak? Kak jawab kalau ada orang nanya, jawab, jangan diem aja. Tadi ya kali gue tanya, kagak bisa jawab. Lah wajar orang kucing. Ya, gimana coba? Ada orang begitu. Coba itu. Nah, banyak berita pagi hari ini ya. Dinsos Tangerang, yayasan milik selebgram yang rawat bayi belum terdaftar. Kalau belum terdaftar, ya kamu bantu dia daftarkan yayasannya tuh, biar ada legalitasnya, ya kan? Ditunjuki caranya kalau dia tidak tahu. Itu bukan sekujur-kujur kamu datang seolah-olah kamu paling ngerti dunia perbayian, seolah-olah kamu yang paling memiliki jiwa sosial paling tinggi, ngambil anak-anak di yayasan itu, ya kan? Itu bukan macam itu caranya, tapi bantu dia untuk menyiapkan legalitas yayasannya nih, gitu kan. Nah, kemarin-kemarin Bapak Ibu Dinsos Tangerang nih kemana? Nengok-nengok bayi itu lah gemuk-gemuk, ulah sehat, mulai kamu udah ngambilnya ya. Nah itu, yalah itu bela komen aku. Semoga bayi ini bisa selesai lah urusan Dinsos Tangerang dengan Mbak Tenopi ini ya. Ya kasihan nengok bayi itu bolak-balik kayak dia ambil kayak gitu ya. Nah itulah komen itu. Guys, ini bunda suruh nyepil mbaknya yang waktu Dinsos datang tuh ke rumahnya Kak Novi. Mbaknya yang pakai jilbab hitam, ya disuruh disepil katanya. Ada yang kenal mbak itu nggak? Minta dong nomor teleponnya biar gua telepon. Gue mau bertanya, bunda mau tanya sama mbaknya, nih kan? Pernah punya anak nggak? Rasanya dipisahin itu bagaimana? Ya kan? Perih jenderal, ya rasanya dipisahkan sama anak yang sudah diurus dalam kandungan, walaupun itu adopsi ya, anggaplah anak angkat. Hei, tahu nggak kamu, mengurus anak angkat atau adopsi itu kita lebih hati-hati itu daripada kadang anak sendiri ya. Karena apa? Kalau anak sendiri kalau kenapa-napa kita ya anak sendiri. Tapi kalau orang lain takut ketempuan, tahu nggak lo? Berarti nggak ketempuan ya? Karena berpikir orang mentang-mentang anaknya orang asal aja ngurusnya. Nah itu yang kadang kita takutin, ngerti nggak ya? Padahal mah kita tidak pernah membeda-bedakan yang namanya anak adopsi sama anak sendiri. Malah terkadang kita lebih mengedepankan kasih
kasih sayangnya lebih kepada anak adopsi. Asal ente tahu ya Mbak ya, kalau cuma sekedar prosedur pasti Kak Novi itu akan ditabrak. Kenapa? Masa kita nolong orang nungguin prosedur dulu, nungguin bikin peraturan dulu dibikin lah, orang keburu lahiran bagaimana? Iya kan? Ini anak udah mau brojol nih, terus nungguin bikin peraturan dulu, surat-surat gitu. Ya kita nolong orang dulu lah. Yang penting nyawa terselamatkan, bayi terselamatkan, ibunya terselamatkan, kan begitu dong. Terus kalau masalah memang ada undang-undang, ada peraturan yang harus ditaatin, ya nggak apa-apa, ya sekarang aja suruh dipenuhin aja, suruh diselesaikan gitu loh. Nggak usah ada bawa bayi itu ke tempat lain. Karena apa? Bayi itu riskan dengan penyakit, rawan dengan penyakit, tahu nggak ya? Kamu mungkin belum pernah punya anak, saya udah pernah punya anak ya. Anak kecil itu cepet sakit, gampang sakit. Lu mau bertanggung jawab kalau anaknya itu kenapa-napa? Hah? Mau nggak lo mbak prosedur disebutnya ya? Udah ya guys, puas ya. Tuh Bunda udah sepil mbaknya yang pakai kerudung. Tolong kirim nomor teleponnya, saya mau bertanya ya, situ pernah punya anak enggak? Bye. Hai guys, maaf ya, saya baru sempat mengomentari masalah Pratiwi itu yang mempunyai baby diambil oleh Dinsos. Pasti kalian tahu, dan ini semua viral banget, dan kasus ini adalah satu yang harus diperhatikan banget gitu ya. Oke, saya akan komentari karena saya setiap komentar tidak mungkin saya tidak memegang data dan tidak asal keluar-keluar saja gitu loh guys. Nah, kemarin itu saya sudah telepon ke Dinsos DKI, ternyata dia ada di Dinsos di Tangerang katanya guys. Nah, saya ini sekarang lagi mencari nih kepala Dinsosnya itu siapa, karena saya berkecimpung di Dinsos juga loh. Ingat ya Pak, kalau Bapak pernah ketemu dengan saya pasti Bapak kenal saya, karena saya adalah koordinator psikolognya untuk para panti di DKI. Yes, oke? Ingat Pak, jika ada seseorang yang berusaha baik untuk memelihara, menampung orang-orang atau wanita-wanita yang terintimidasi, sehingga dia memberikan satu kebahagiaan, dia mendidik, dia membesarkan, dia memelihara anak-anak yatim di sana, menurut saya itu bagus banget loh. Sekarang alasan Dinsos untuk ngambil itu apa? Di Dinsos di Tangerang itu ada psikolognya atau ada dokternya? Saya belum cek nih ya, karena yang setahu saya belakangan kemarin waktu saya tahun berapa aja itu sudah tidak ada uang untuk tenaga ahli di sana. Nah, sekarang kalau ada orang yang mau berbaik hati memelihara mereka, kenapa nggak bekerja sama aja Pak? Perizinannya ya tolong dimudahkan gitu loh, agar anak-anak yang dipelihara dan dirawat di sana itu mendapatkan penghargaan dan mendapatkan satu istilah kehidupan yang baru gitu loh Pak. Apakah Dinsos bisa memberikan kehidupan yang layak dibandingkan dengan Pratiwi ini? Nah, jadi kalau menurut saya, kalau memang alasannya sebuah izin, ya kolaborasi lah dengan kalian. Janganlah diambil semua seperti itu. Alasannya yang tepat gitu loh. Oke, saya mohon sama Kepala Dinsos Tangerang, saya mohon sekali lagi berikan kebijakan dan kebijaksanaan. Di situ sudah dijelaskan sama Mbak Novi kalau peraturan Mbak Novi salah peraturan. Nah, tugasnya dinas sosial itu menjelaskan peraturannya apa, salahnya apa, bukan langsung ngambil anaknya Mbak Novi seperti itu. Gimana sih dinas sosial? Aduh, gemes banget, gergetan banget. Belum tentu juga orang-orang dinas sosial itu ngurusin bayi-bayi itu sendiri secara pribadi itu mau dan mampu, atau ada keinginan seperti Mbak Novi. Mulia loh hati Mbak Novi itu mau ngambil anak-anak itu dan ngurusin anak-anak itu dengan uang pribadi loh, tanpa bantuan dari pemerintah. Harusnya pemerintah lebih mengutamakan orang-orang yang seperti Mbak Novi ini. Nggak usah ngeluarin uang, nggak usah ngeluarin biaya buat bantu yayasan yang dibangun Mbak Novi. Cukup mensupport dan mendukung. Kalau emang di situ legalitasnya atau prosedurnya atau peraturannya yang belum dipenuhi oleh Mbak Novi, seharusnya kan diarahin, dibantu, dijelaskan apa yang kekurangannya, tanpa harus ngambil dan langsung nyomot anak itu seperti itu. Bener-bener ya, orang-orang dinas sosial ini
hati nurani kalian tuh pada kemana sih? Kalau misalnya kalian sendiri yang ada di situ juga di posisinya Mbak Novi, aku rasa juga kalian mungkin belum tentu mau, belum tentu mampu. Masih banyak loh di luar sana anak-anak yang terlantar di pinggir jalan yang mencari nafkah sendiri sambil gendong-gendong adiknya yang masih bayi. Banyak. Berdirilah di lampu merah tuh. Kemana dinas sosial? Kenapa harus anak-anak yang sudah ada rumahnya, sudah ada yang ngurus, sudah ada yang ngasih makan, sudah ada kejelasannya seperti dari Mbak Novi ini? Banyak di luar situ yang harus kalian pikirin. Nggak usah kalian pikirin anak-anak yang ada sama Mbak Novi itu. Biarin aja Mbak Novi itu yang ngurusin anak-anak itu. Ngapain kalian ngurusin seperti itu? Kalau misalnya kalian mau ngurusin legalitasnya Mbak Novi, ya diarahin, dibantu. Mbak Novi seperti ini loh yang kurang, Mbak Novi ini loh yang kurang. Nggak harus ngambil anaknya Mbak Novi. Kalian hati nurani kalian kemana sih? Kalau emang kalian punya hati nurani dan katanya segalanya harus ada prosedurnya ya guys, ya kan? Seperti yang di jilbab hitam itu. Lihatlah di sana kalau emang prosedurnya. Lihat tuh di pinggir jalan tuh banyak yang perlu harus diurusin daripada harus ngurusin anak-anak Mbak Novi yang sudah jelas keberadaannya, sudah jelas ada yang ngurus.